Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami kelompok 12 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hadis berkomunikasi atau etika kita berkomunikasi dengan lawan atau musuh. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri Debi Hendra dan rekan saya Akrimna Nurhan Padilla. Langsung saja pengertian etika komunikasi dan lawan atau musuh. Secara umum etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan untuk pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik maupun buruk. Nah, jadi etika ini suatu norma yang kita lakukan di tengah masyarakat, ya, baik itu etika yang baik, perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Nah, menurut para ahli yaitu H.A. Mustafa mendefinisikan etika merupakan ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, jadi menurut Mustafa ini, etika merupakan ilmu yang menyelidiki atau yang mempelajari terhadap suatu perilaku baik maupun perilaku yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal dan serta pikiran manusia. Nah, selanjut komunikasi. Komunikasi secara umum, komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau orang yang lain atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Menurut para ahli, Karl Hopland mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses yang memungkinkan seorang komunikator untuk dapat menyampaikan rangsangan atau menyampaikan pesan yang dengan tujuan dapat mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Selanjutnya, lawan atau musuh. Untuk sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang akan merugikan atau menjadikan sebuah ancaman bagi yang lain, istilah ini biasanya digunakan dalam konteks yang lebih besar dari sebuah peperangan yang menunjukkan sebuah kelompok bertentangan sebagai ancaman yang bersifat pribadi. Bersifat abadi. Musuh adalah ia yang bermaksud berusaha untuk menjatuhkan mudarat bagi kita. Nah, jadi definisi musuh di sini adalah seorang atau dia yang bermaksud atau berusaha untuk menjatuhkan diri kita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Akrimna. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Debi Hendra. Di sini saya mendapat bagian menjelaskan langkah-langkah berinteraksi menghadapi lawan atau musuh dalam Islam. Jadi dalam Islam itu secara tegas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan umat Islam itu berlaku adil kepada semua pihak. Janganlah ada kebencian kamu terhadap suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Ya, jadi di sini kita ambil contoh dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang dimana di dalamnya itu terdapat 3 pesan dalam menanggapi hal tersebut, berinteraksi dengan musuh dalam Islam, ada adab ya. Jadi bunyi ayatnya itu seperti berikut. Uzil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin. Artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakannya ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Oke, lanjut. Jadi dalam ayat di atas itu ada 3 pesan. Yang pertama itu ambillah maaf. Jadi kita sebagai umat muslim itu disuruh atau diperintahkan untuk mudah memaafkan. Jadi di sini tulisannya pilihlah pemaafan
dalam interaksimu dengan yang bersalah. Maksudnya kita itu jika ada seseorang melakukan kesalahan kepada kita, misalnya di sini dalam konteks ini musuh kita kan, dia berbuat kesalahan, dia bermusuhan dengan kita, bertengkar dengan kita. Kita tuh jangan kayak balas dendam atau bermusuhan balik kepada dia. Jadi kita di sini kayak mudah memaafkan kesalahan orang lain gitu lah. Maka di sini tulisannya ambillah maaf. Oke, selanjutnya yang kedua itu pesannya dalam Quran surah Al-A'raf itu mengajak yang ma'ruf. Jadi kita di sini supaya respon kita itu bagus lah. Meskipun ada orang yang memusuhi kita, yang pokoknya mencari permasalahan lah sama kita kan. Jadi kita di sini kayak tetap mengajak yang ma'ruf, mengajak kepada yang kebaikan. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang berbuat yang ma'ruf dan menjauhi dari perbuatan yang mungkar. Oke, selanjutnya poin selanjutnya itu adalah pesannya berpaling dari yang jahil atau licik. Jadi di sini maksudnya jika ada seseorang itu kayak dia berniat jahil, berniat licik kepada kita kan, kita itu disuruh kayak menjauhi lah. Jangan kita malah dekati yang ada, yang kita dekati kita malah kena musibahnya, malah kena perkaranya kan. Pokoknya ya menghindari lah, sebisa mungkin menghindari dari yang namanya orang-orang yang licik, yang jahil tersebut. Atau dengan kata lain tidak memperdulikan. Oke, lanjut. Jadi pada dasarnya Islam tuh tetap mengajarkan sebuah etika, adab, bahkan untuk menghadapi atau menyikapi musuh atau lawan dalam Islam. Lanjut, di sini ada contoh hadis komunikasi dengan lawan atau musuh. Jadi yang pertama itu adalah tali silaturahmi, berhubungan dengan tali silaturahmi dalam berinteraksi dengan lawan musuh. Jadi hadisnya itu berbunyi seperti berikut. An Jubairi bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'u, yakni qati'a rahimin muttafaqun alaih. Jadi artinya itu dari Jubair bin Mut'im, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali keluarga. Dari muttafaqun alaih. Jadi maksudnya di sini ada hubungannya dengan komunikasi dengan lawan musuh. Jadi kan pada dasarnya kalau orang yang bermusuhan dengan kita, bertengkar dengan kita kan, itu kan otomatis dia memutus tali silaturahmi kan, memutus tali persaudaraan sesama muslim atau sesama manusia. Nah, jadi barang siapa yang memutus tali silaturahmi, tali keluarga, tali ya itulah, semacamnya itulah, maka itu dalam hadis ini dijelaskan bahwa dia tidak akan masuk surga. Yang meriwayatkan adalah muttafaqun alaih. Contoh hadis kedua yaitu bertemakan tentang berkata baik atau diam. Jadi bunyi hadisnya itu seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini hubungannya itu dengan komunikasi dengan lawan musuh dalam Islam itu kayak mana ya? Kayak jika ada seseorang yang bermusuh dengan kita gitu kan, yang dia memulai suatu pertengkaran kepada kita, sedangkan kita ya diam-diam saja gitu kan. Itu misalnya dia kayak mencaci maki kita atau ya semacamnya lah, itu lebih baik kita berkata baik atau diam. Berkata baik di sini termasuk kayak kaulan-kaulan, 9 kaulan itu kan, kaulan baligo, kaulan ma'rufa, kaulan sadida, ya semacam itulah. Atau lebih baik
kita diam saja menanggapi hal itu. Jangan kita malah merespon. Yang ada kita malah merespon kan, respon kita juga kayak terpancing emosi, ya otomatis jadi makin parah pertengkaran tersebut kan, makin apalah, pokoknya ndak baik lah ya. Selanjutnya habis mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya dan DB Hendra minta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa membuka PPT kami, membaca dulu terlebih dahulu, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.